Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kudus. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu agar boleh mengerti, memahami, mendasarkan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Dan sidang jemaat-Mu juga boleh ambil bagian dalam firman ini, sehingga mereka juga memahami, mendasarkan firman ini dengan baik, menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan mereka yang mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Mika pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-8, dan saya memberikan tema di sana adalah berlakulah adil, setia dan rendah hati. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mika adalah orang Moreshet, suatu kota yang berada di dekat daerah Gad, yaitu dalam Mika pasal yang pertama ayat yang ke-14 ada dijelaskan bagian itu. Mika hidup dan melayani pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia. Nah, melalui Mika hambanya ini ya, Tuhan mempunyai tuntutan ya terhadap umatnya, yaitu berlaku adil, setia dan rendah hati. Nah, lalu bagaimana kita memahami bagian dari ketiga hal ini? Yang pertama, kita memulai dari kata atau kalimat adil ini tadi. Adil berarti berada di tengah-tengah atau jujur ya dan tulus ya, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran ya. Adil berarti ya ia sama berat ya, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Nah, keputusan hakim yang berpihak kepada yang benar, tidak dengan sewenang-wenangnya. Nah, dunia dipenuhi dengan ketidakadilan ya. Keadilan bisa diputar balikan. Bahkan keadilan juga dapat dibeli dengan uang. Meski demikian ya, orang percaya dituntut oleh Tuhan untuk menjadi teladan dalam hal kita berlaku adil di dalam kehidupan kita setiap hari. Kemudian setia atau kesetiaan ya adalah berpegang teguh pada janji dan pendirian. Nah, kesetiaan ini Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan yang dimaksud ini bukan hanya kesetiaan kita kepada Tuhan ya, tetapi kesetiaan kita juga atau hubungan yang baik juga dalam kesetiaan itu dengan sesama kita sebagai umat manusia. Nah, kesetiaan itu ibarat barang berharga, sangat mahal dan langka untuk ditemui atau kita temukan. Nah, itu sebabnya dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari ya dalam diri orang percaya. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati ya, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Nah, Ibu Bapak sidang jemaat, itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah rendah hati ya. Dalam karakter yang Tuhan senangi, rendah hati ini bagian yang penting juga ya. Jadi rendah hati ini adalah karakter yang Tuhan senangi, dan Tuhan ya, ia membenci keangkuhan, ia membenci kesombongan. Nah, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, dikatakan ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-10. Nah, kegagahan kuda dan kaki laki-laki dikatakan berbicara tentang manusia yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri
Ya, ia merasa bahwa ia mampu, ia pasti bisa tanpa kekuatan orang lain, apalagi tanpa kekuatan Tuhan. Ia menganggap bahwa dirinya mampu. Jadi ia menjadi orang yang sombong. Nah, banyak di antara karakter manusia, ya, banyak di antara umat Tuhan yang menyimpan kesombongan di dalam hati mereka. Yang menyimpan kesombongan dalam hati mereka, bahkan dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, mereka menyombongkan apa yang mereka miliki, ya, tanpa mereka menyadari bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kita adalah titipan yang sementara, pemberian yang sementara. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita menghadapi atau memahami bagian dari pemahaman ini? Baik itu keadilan tadi, kesetiaan maupun kerendah hatian tadi. Nah, ketiganya tentu merupakan buah dari kasih. Tanpa kasih yang benar, maka ketiga hal ini mustahil kita miliki. Ibadah sejati adalah penerapan kasih yang benar melalui cinta keadilan, hidup setia kepada Tuhan, dan memiliki hati atau memiliki kerendah hatian yang Yesus ajarkan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, maka yakinlah, ya, ketika kasih itu menghasilkan buah yang baik, maka Tuhan akan semakin menyatakan janji kebenarannya kepada kita. Dan nyatalah bahwa kita adalah jemaat pilihan Tuhan yang senantiasa dikasihi olehnya setiap waktu dan setiap saat. Kiranya melewati firman ini kita dapat belajar bahwa keadilan, kesetiaan, dan kerendah hatian sangat diperlukan bagi kita sebagai orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang berdosa ini. Kiranya firman ini memberkati kita dan memberkati kita sekalian pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya dalam penyampaian firman kami ini tadi boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi hal yang boleh kami pelajari, sehingga kami boleh memahami apa itu keadilan, apa itu kesetiaan, apa itu kerendah hatian dalam hidup dan kehidupan kami. Dan tidak hanya kami ucapkan, tapi boleh kami terapkan itu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga apa yang Tuhan berikan bagi kami percaya itu semata-mata karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Amin.